suami istri. Kenapa kau habiskan? Karena saya terlalu haus, maka dihabiskan. Kalau memang haus ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru gelas dibawa ke dapur. Sampai di dapur Umi ini nangis, ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup. Saya nggak bisa reuni di surga bersama suami karena saya telah menyakiti hatinya. Saya tidak menservis dengan baik. Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh gelap. Ternyata di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diunjuk tadi, yang diminum Rasulullah tadi adalah air garam. Maka dihabiskan oleh Rasulullah karena supaya nggak tersinggung istrinya. Maka suami yang baik menjaga perasaan istri. Paham? Paham? Paham, Bu? Maka untuk memuji suami ibu, besok pagi bikin mie, dikasih 5 sendok. Mas, habis itu sebelum subuh, mumpung ini masih panas, tolong diunjuk, diminum. Kira-kira nek wong Batang dikei apa responnya, Bu? Semprot wong wedok mie cetok. Masya Allah. Begitulah Rasulullah menjaga, dimulai dari hubungan suami istri. Kenapa? Karena surga ini dibangun oleh hubungan suami istri ini. Karena itu nanti akan menentukan. Halo, suami istri ini dibangun dengan kata mawaddah. Ini karena harus menciptakan soal surga dan hubungan suami istri. Mawaddah dari kata al-wadud. Al-wadud dilangsung dari nama Allah. Cinta yang tanpa pamrih. Kenapa tidak mahabbah? Karena kalau mahabbah cinta tapi masih pamrih. Saya dengan ibu-ibu cinta, dengan polwan yang MC-nya cinta. Kenapa? Karena cantik. Tapi kecintaan saya sama polwan itu hanya mahabbah. Kalau dia sakit saya nyumbang, paling banter 1 juta nggak mungkin, sampai 1.500.000 paling 100.000. Tapi kalau istri saya yang sakit 100 juta, 1 miliar pun saya usahakan. Kenapa? Karena saya dengan istri saya mawaddah. Bapak Ibu lihat anak kecil di pinggir jalan kasihan, tapi ngasihnya berapa? 100.000, 50.000, 5.000 apa 2.000? 2.000. Tapi begitu anak yang sakit 50 juta dibayar nggak? 100 juta dibayar nggak? Karena ada hubungan mawaddah. Maka mencintai mawaddah ini dimulai, tolong please deh, ini membangun suasana surga ini, hubungan suami istri mulai hari ini, tolong hubungan mawaddah jangan karena pamrih, jangan hanya karena cantik. Kalau cantik tidak lama, kalau hanya ganteng nggak lama, apalagi hanya karena materi. Kalau hanya karena uang dicintai laki-laki, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang, nah pelakunya ada di situ. Yang kali materi, yang kali kalau mau nyuci baju, ada dolar di satu suami sebelum masuk mesin cuci, kira-kira uang itu diambil apa serahkan suami? Oh, maling kabeh. Main ambil, jangan-jangan itu uang infak, uang zakat, uang umat, main ambil saja. Maka paling banyak masalah Pak kalau punya istri pinter cari duit, karena duit ditaruh di mana aja ketahuan. Diselipkan buku aja ketahuan. Kenapa? Karena ini uang apa? Uang sial. Kalau sial gimana? Sialan ketahuan juga. Makanya kalau pengen aman Pak, saya ajari nyimpen uang itu di Al-Quran. Insya Allah aman, karena nggak pernah dibuka. Itu insya Allah masukkan juga. Halo? Maka kalau hanya karena cantik, sekarang masih imut-imut, sebentar lagi sekarang masih putilan, besok gemuk, gendut, masalah kayak gendong. Itu pakai kalung langsung hilang. Nanti kalau lagi tangguh, kejepit leher. Karena orang tidak akan bisa bertahan. Mending boleh sing elek, malah awet. Terus kue elek, terus mati betul. Nek ganteng orang suwe, kalau cantik maka mawaddah. Mawaddah akan melahirkan sakinah. Sakinah ada 5. Halo? Masih bisa dilanjutkan ya? Ini mulai agak serius ini, tolong. Sakinah yang pertama adalah aman, tenang, nyaman. Jadi bikinlah rumah tangga ini rumah tangga yang aman, nyaman.
yaitu suami kalau betah di rumah, istri betah di rumah, anak betah di rumah, berarti itu sakinah. Karena bahasa Arab dari rumah salah satunya adalah sakinah. Maka orang Arab kalau tanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah? Di dalam bahasa Inggris ada saka, ada hub, ada bos. Apa bedanya hub sama bos? Siapa yang bisa saya kasih hadiah? Apa bedanya hub sama bos? Nanti kalau dalam bahasa Arab ada mandilun, ada baitun, ada sakanun. Apa bedanya mandilun, sakanun, apa bedanya baitun? Ada yang tahu bedanya hub sama bos? Udah. Siapa yang bisa jawab ini? Tolong, ini saya tanya, bukan ngajak merenung. Ini bukan khutbah Jumat. Jadi silakan, ayo. Siapa yang ada 100.000 dapat hadiah? Apa bedanya hub sama hus? 100.000 yang ngasih Pak Kapolres. Ya. Siapa? Yang kedua 100.000 yang dari Pak Dandim. Ya. Berikutnya ketua KUH. Pokoknya yang ini kita ambil 100.000-an. Ya. Bu Bupati, siapkan uang 100.000. Apa bedanya hub sama hus? Ayo, saya bisa. Ayo, berdiri. Mikrofonnya kasih. Tolong. Apa hub, apa hus? Bedanya hub. Ini saya akan mulai agak serius karena saya sia-sia jauh-jauh ini perjalanan SAS. Menurut saya itu lebih cepat ke Bali daripada ke sini. Ke Bali terbang 1 jam selesai. Ini tadi harus jalan-jalan. Ayo. Apa bedanya hub sama hus? Ayo Bu, dengan siapa? Mana mikrofonnya tadi? Mati. Sudah. Sebelum Pak Kapolres, hadiah pertama adalah bingkisan buku. Ya, nah ini khusus yang mau jawab. Benar atau salah juga dapat bingkisan. Ayo, apa bedanya hub sama hus? Mana mikrofon? Mati. Itu kenapa? Mati. Kabel ya kalau itu mati. Ya disket. Ya dulu bisa. Ya. Apa bedanya hub sama hus? Dengan siapa Bu? Dengan Bu? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Cipto Mariono. Cipto Mariono ya. Baik lagi. Iya, siap. Ya. 100.000 nanti yang ngasih Pak Kapolres. Bapak dan Ibu, Pak Ustaz, sedikit yang bisa saya berjawaban bahwa home itu adalah tempat rumah yang sesungguhnya atau keluarga kecil kita, keluarga inti, ayah, ibu dan anak-anak yang menjadi sebuah rumah tempat tinggal yang sesungguhnya yang untuk menjadi sumber kebahagiaan untuk keluarga inti. Sementara untuk house adalah sekedar kayak seperti rumah bersama untuk keluarga besar atau tempat persinggahan antara keluarga besar, antara ada kakak adik atau orang tua kita. Ya, walaupun jawabannya belum tepat tapi tetap dapat hadiah. Ya, ya. Suaminya di apa Bu? Kasat Sabara. Kasat Sabara. Itu berbahagia punya istri seperti ibu ini. Pesan saya satu, orang sebaik ibu ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Ada yang salah dari saya? Masalah Bu. Daripada Pak Kapolres belum ngasih uang itu, Pak Kapolres aja dulu. Nih. Jangan lihat nilainya Bu, ini berkah dari saya. Amin. Ya, amin. Ya, masalah. Ini kalau ngaji untuk gua, untuk duit satu saya. Apa bedanya home sama house? House itu bangunannya, fisiknya, tapi ke home ada institusi sosial. Maka orang kalau rindu, homesick apa housesick? Housesick. Saya tanya, hotel di Sendang Sari dengan rumah kita bangunannya lebih bagus mana? Hotel, tapi kita lebih kerasan di rumah apa di hotel? Di rumah, di hotel baru 3 hari pengen segera pulang, khawatir rapat bayar. Kenapa? Rumah kita itu walaupun apa mungkin bantali mampu, guling mampu, tapi nganu nih. Maka sakinah artinya tempat tinggal. Maka dengerin baik-baik. Rumah bukan sekedar tempat tidur, rumah bukan tempat untuk makan, hanya itu restoran, tempat untuk itu hotel, tempat istirahat itu rest area. Maka jadikan rumah tempat
tempat untuk berinstitusi untuk mensurgakan semuanya. Maka kalau ada anggota Pak Kapolres, kalau anggota sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumah. Kalau dari kantor kok pengen segera pulang, homesick, itu sakinah. Tapi dari kantor kok masih mampir sana, mampir sini, mampir situ, padahal pulang jam 4 tapi sampai rumah jam 9 malam, itu tanda anggota yang tidak sakinah. Maka kopi paling enak adalah kopi bikinan istri, tapi gak bisa masak, GoFood. Sebelum suami datang udah GoFood, suami datang tinggal manasin. Ini GoFood. Maka sebaik-baik sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya, sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Karena banyak suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Ada nggak suami seperti itu, Bu? Berarti bujuku diri itu ada. Dengan orang lain ngomong, ngobrol, chatting dan 3 jam, kalau bujuni diri asal jawab, kau di Pak, kau buri, lihat maju. Mangan wis, laman muter. Namanya laki takon. Ada nggak suami seperti itu? Ingat, itu suami yang tidak baik. Habis tidur, habis isak, sebaiknya langsung tidur. Kecuali 3. 1 masih beribadah, 2 masih menuntut ilmu, 3 ngobrol suami istri. Ngobrol suami istri sendiri, jangan istri orang. Ngobrol suami istri sendiri, tambah sendiri. Yang tidak penting ada penting. Mas, naik pindah IKN gitu. Halo, usah nongol IKN orang pindah, nggak apa-apa, walaupun nggak penting. Obrolkan. Tapi kan, PKB kalau MU mana? Nggak apa-apa, obrolkan aja. Nggak penting, itu aja penting. Suami istri obrolkan. Bapak Ibu yang saya muliakan ini. Dan sebaik-baik istri diri, jangan main-main handphone, diri. Sebaik-baik istri yang paling baik untuk suami. Karena banyak istri yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau kondangan, mau jagung, mau resepsi, dandan sampai 3 jam, kerudung itu 12 meter, putar sana putar ini, naikkan lagi, turunkan, kumpulkan yang tengah, dan tidak naruh luas sampah. Bahkan cikut dalamannya wong itu bayangkari, ya Allah, nah buatan harus resepsi. Wah, jujur, ibu-ibu lebih kusuk ketika dandan apa waktu sholat. Buatan nempel bulu mata, tahu ya, bulu mata itu dulu hanya dijepit. Tahu ya bulu mata, bahasa Inggrisnya itu aidep. Aidep itu dulu, kalau sekarang tinggal, dulu kan dijepit, sekarang beli 5 cm tinggal nempelkan. Jadi dia melakukan kepiting. Cuma ada yang dia dalam, kedip menurut angkot terus minggir ke benar. Saya itu kalau syuting yang lama bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, Cika, tiap hari saya, Allah, masang bulu mata itu gilem bener. Pernah syuting outdoor tuh, langsung kacat kenapa kena angin kenceng, kan bulu matanya hilang siji, hitep masalahnya. Bu, kerudung yang bagus sekarang malah cikutnya miring separuh. Jadi kena mata satu lo bajak laut masalah. Sementara kalau suaminya pulang, ya Allah, kadang-kadang dasar tuh ringgo, garing tinggu, channel ke tinggu nih. Suami ini wis masya Allah wis perwira tekan rumah, ya Allah, bojone ya Allah, Bu, dasar siji penitine 8. Belane sok ketek sampai ujungnya il bu. Ibu kalau tidak pandai menservis suami bahkan dapat sakinah di luar sana. Untung sini nggak ada lapangan golf. Hati-hati kalau punya suami suka golf. Karena lapangan golf itu rumputnya hijau. Lapangan golf di mall-mall itu kutilah. Baju itu sing atas kurang ke bawah, yang bawah kurang. Roknya 15 cm, keibelan 10 cm, kali 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. Telung cm sekali KM. Sudah gitu kaosnya pink percotot kayak malah ditulisin premi. Wah, aku nengarpe langsung yes.
Begitu rupa Masya Allah, maka sebaik-baik istri yang paling baik untuk suami, sebaik-baik suami yang paling baik untuk istri. Ini dimulai al-jannatul dunajah. Yang kedua, sakinah artinya optimis. Ini dipakai ketika perang Badar, Allah menurunkan sakinah. 300 orang bisa melawan 1000 orang. Sakinah yang ketiga, tidak saling curiga, maka hindari kecurigaan. Tanda orang tidak sakinah kalau saling curiga. Karena waktu perjanjian waktu baiat Aqobah itu orang Islam tidak mengenal jauh. Ada beberapa yang baru kenal. Jangan-jangan ini 01 ternyata 02, dikira 02 ternyata 01, dikira cebong ternyata kampret, dikira kampret ternyata cebong, dikira kadrun ternyata bipan. Maka saling curiga, pada kadrun sama kampret wis dadi siji, dadi cempret. Tapi sampai hari ini WA group aja nggak pulih, masih ada 01, 02, 03 sekarang masih begitu rupa. Dengerin. Toh kalau partainya menang nggak dapat apa-apa, betul? Mengituk kaos sablonan luntur. Maka ini diperhatikan. Maka nanti poin kedua, untuk dapat sakinah di dalam satu keluarga, satu masyarakat, tidak boleh saling curiga. Sakinah berikutnya tidak menyakiti, nanti dipakai untuk Nabi Yusuf. Turun surat Yusuf ayat 31, wanita itu dicerca namanya Yulekha. Yulekha itu namanya nggak ada dalam Quran dan hadis, tetapi ada dalam sejarah-sejarah memang. Kenapa Allah rahasiakan satu, Yulekha itu walaupun mau berbuat jahat tapi masih punya rasa malu, karena waktu memperdaya itu pintu itu dikunci. CCTV kamera, edit kamera dipateni. Orang kaya wong saiki berbuat jahat malah direkam, di video, malah di share dengan linknya, dijual belikan dengan www. Biasanya ada www. Apa yang biasa dibuka anggota itu www.x apa biasanya yang biasa buka itu www. Apa itu yang biasa anggota biasanya paham itu masalah. Maka Yulekha namanya dirahasiakan Allah, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Kedua, Yulekha mau tobat meskipun dia berjahat, namanya tobat. Hebatnya Yulekha. Maka dicerca, semua orang wanita diundang. Begitu diundang dikasih buah itu nggak bisa dimakan kecuali harus pakai sikin, jamak dari sakinah. Begitu orang tinggal ngupas, Yusuf dipanggil. Pinter Yulekha, pisau yang sangat tajam kayak katel. Orang Arab itu dulu nyebut pisau mutia, tapi sejak turun ayat itu dalam sejarah sekarang pakai sakinah sampai hari ini. Pisau yang tajam itu sakinah. Begitu mau ngupas, Yusuf dipanggil. Misalnya Yusufnya siapa? Yusufnya anggota nggak cocok Yusufnya. Bapak, kalau Bapak Yusufnya berarti Yulekha kataraknya. Siapa ya Yusufnya? Misalnya Yusufnya saya, misalnya aja itu. Saya mau memanggil komandan yang gak enak sekali. Maka Yusuf dipanggil, semua pada malakun karim. Ini malaikat. Bukan Jamil tapi Karim. Ini sayang kalau serius semua ngantuk, kalau nggak serius nanti nggak nyampe. Halo, masih bisa? Masih fokus? Masih hidup? Ya. Maka semua ini Karim. Karim itu ganteng, mempesona dan menarik. Setiap orang ketemu pengen selfie, pengen foto bareng, pokoknya menarik. Yusuf. Tidak ada orang sehebat Yusuf sebelumnya dan tidak pernah ada orang sehebat Yusuf sesudahnya. Kegantengan. Maka wakotoha aidiyahunna. Sikin tadi mengiris nganti kroso karena nonton ganteng. Karena tidak semua ganteng itu menarik. Maka Karim. Ada nggak orang cantik tapi nggak menarik? Ada tidak cantik tapi menarik. Ada cantik dan menarik. Ada lagi tidak cantik dan tidak menarik. Di sini aja banyak. Saya punya teman sekampus Pak, teman kuliah saya di UGM dulu, orang yang paling cantik. Jangankan ke antar jurusan, antar fakultas, semua universitas tahu dia cantik sekali. Sampai hari ini belum nikah. Sementara teman saya juga seangkatan
wajahnya itu nggak menarik, wajah itu mendorong. Kalau nggak menarik berarti mendorong. Tapi luar biasa, sudah nikah 3 kali. Pertama pandemi itu mati suaminya, terus bisa kawin lagi, ternyata nggak punya keturunan, udah tua, akhirnya cerai. Sebelum Ramadan kemarin nikah lagi, ngundang saya, sopo sing kawin, kue anakmu, aku, masya Allah. Padahal ini bunga kampus, ini bunga bangkai, enggak, pokoknya wajahnya jelek, tapi masya Allah nikah sudah 3 kali karena ada yang tidak cantik menarik. Maka sikin tidak boleh saling menyakiti. Terakhir, sakinah, keluarga sakinah akan surgawi kalau tidak saling mengganggu. Sebagaimana dalam hadis, kalau kamu sudah berdiri di belakang imam, jadilah makmum yang sakinah. Tidak boleh mengganggu, jangan mentang-mentang anak santri Darul Ulum motornya disuap bismillah. Allah. Dan kita SAG saja alam gaib luar biasa. Jangan, karena itu akan mengganggu. Maka 1, tidak boleh ada gangguan. 2, tidak boleh saling menyakiti. 3, ada optimis ke surga. 4, tidak saling curiga. 5, dia aman, nyaman, tenang. Inilah sakinah, baru akan turun rahmat. Rahmat turun tidak hanya di keluarga, tapi juga di seluruh batang. Kalau 10 ini dijaga. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36 ini terakhir supaya kita paham bagaimana nanti keluarga yang diridhoi surga itu kalau betul-betul jaga hubungan suami istri, mendidik anak-anaknya dengan sakinah yang baik, dengan pendidikan yang akhlak yang baik, dengan akidah yang lurus, dengan amal soleh, dengan taklim ilmu nafi. Tetapi juga kita didik 10 hal. An-Nisa ayat 36. Masih ada browsing sebentar. Ayo, An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 1, kalau pengen berkah, lau anal qura amana wattaqo la fatahna barakati minas sama wal ard. Batang ini akan diberkahi. 1, jangan lepas hubungannya dengan Allah. Halo, ini pesan penting. Mohon maaf, kalau 10 ini dilakukan, insya Allah batangnya akan berkah, bebas dari semua bencana yang tidak diinginkan. Tapi jangan lepas hubungan dengan Allah, karena keimanan dan ketakwaan akan membuka pintu dari langit berkah dan dari bumi pun akan berkah. Gajimu berapa miliar kok sampai gak sholat? Sepohon kayu daunnya lebah buah serta walaupun hidup 1000 kalau tak sembahyang, walaupun 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Semuanya yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Kita mendakwai, kita membuat komitmen terhadap mulut ke telinga kita sendiri. Ulangi, walaupun semuanya hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? walaupun Hidup 1000 tahun, tak sembahyang, apa gunanya? 1, akan ada kedamaian, akan ada keberkahan, pertolongan dan kasih sayang Allah di seluruh batang kalau senantiasa dijaga hubungan dengan Allah. Jangan tinggalkan sholat, makmurkan masjid. Berkah rezeki di dunia, bebas siksa kubur, akan diterima catatan amal dengan tangan kanan, dia milik dengan tangan kanan Anda. Anda akan tidak akan tersentuh api neraka. Bahkan masya Allah meniti sirat secepat kilat, surga bagi Anda akan ditunggu sebelum kamu masuk ini. Siapa? Pertama, jangan lupakan sembahyang sholat. 1, 2. Berbuatlah baiklah kepada kedua orang Kepada orang tua, 17 ayat di dalam Al-Quran.
bakti pada Allah pada orang tua. Insya Allah yang ada di sini tidak ada yang durhaka pada orang tua. Masalahnya adalah birrul abaukum takbirukum ma'abnakum. Kalau kamu udah baik pada orang tua, didik anak-anak yang bakti pada orang tua. Hari ini mohon maaf saya ini prihatin. Anak ini semakin baik apa semakin jelek akhlaknya, Bu? Bahasa Jawa saja susah. Saya ini asli menabu. Anak saya lahir di Jogja, jelas orang Jawa, dekat dengan Merapen. Basa Jawa remedi. Jadi kalau bahasa Jawa kalau dapat 5 ini gimana? Oh yang lain cuma 3 Pak, ini ayo sudah bagus. Lah kok kari ngisil, Bapak ceting wadah titik-titik, lah kok ditulisi duit. Kapan ceting wadah duit? Bapak titik-titik meja, padahal kali milih. Neng nyulaki ini apa? Lah kok ditulisi dukani? Bapak dukani meja. Kapan dukani meja? Kali bapak diatur dahar, wong Batak malah bengak-bengok, pakai kon mangan buhe. Mulakeh bapak-bapak mangan ibu-ibu, sehingga kon anak ini. Nah maka bagaimana? Didik anak-anak. Nih nanti kapan-kapan kita bicara mengenai parenting, bagaimana menciptakan generasi emas, generasi unggul yang berperadaban, yang beretika. 2, 3. Karib kerabat. Karib kerabat. Kenapa karib kerabat? Supaya bapak ibu mengenal agama dan budaya harus sinkronis. Kenapa agama dan budaya? Agama itu disempurnakan juga dengan perilaku budaya. Budaya harus diatur agama biar gak sesat. Contoh, menghormati orang itu adalah agama, tapi caranya sesuai yang di Batam. Orang Arab itu kalau menghormati orang pegang jenggot, ya Syekh ifhala, gimana kabarnya? Ya Syekh ifhala, gimana kabarnya? Senang, menyenangkan dan itu menghormati, tapi jangan dilakukan di Batam. Ketemu Pak Kiai, kabari Pak, nyebut kabari, kurang ajar sikap di sana. Di Sumatera Barat kalau dinasihati duduk, lihat wajah Bapak supaya fokus. Tapi neneng Solo, neneng Yogyo, neneng Batam dinasihati nonton wajah Bapak, culuk mata wani nunduk karena beda adat, maka perlu kerabat supaya tahu budaya. Lanjut, Anak-anak yatim. nah kalau yang ini alhamdulillah untuk anak yatim ini saya sudah laksanakan, entah dari teaching, training, syuting, semua harta saya semuanya saya serahkan pada anak yatim karena istri saya yatim ya istri saya yatim piatu, saya juga yatim piatu, serius. Jadi saya ini sepasang yatim piatu, tapi bukan yatim yang itu, yatim yang mana? Lanjut, Orang-orang miskin. yang miskin. Karena kalau yatim saja. Pak Prabowo pun yatim piatu, Pak Jokowi yatim piatu, Ganjar juga yatim, Anies juga yatim, Caimin juga yatim. Tapi nggak usah zakat ke sana, infak ke sana. Yatim yang miskin. Lanjut. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Dan ayat ini bicara tetangga dekat dan jauh, tidak peduli tetangganya PDIP apa Golkar apa PKB apa, nggak peduli NU apa Muhammadiyah, nggak peduli. Yang penting tetangga. Ayat ini nggak bicara tetangganya Islam apa Kristen apa Hindu apa Buddha dan Mugadul kau Kedayangan Cijali Gadolojo Sunda Empire, nggak peduli. Yang penting dia tetangga. Kalau kita kebakaran yang nolong tetangga apa bupatinya? Kalau kita meninggal yang nolong yang akan takziah tetangga apa ketua partai? Kalau kita kebanjiran yang nolong tetangga apa anggota dewan? Maka tetangga. Maka kalau nolong nggak usah dia tempatkan. Kebakaran PDIP mudah dia kapok mana jangan boleh. Mosok jadi polisi yang nolong, aduh tolong mas kejepit gua kalah tasnya, aduh Jawa Sunda atau Bayan Daya, Jawa Tengah, Jawa Timur apa Jawa Tengah, Islam apa Kristen apa Hindu, Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB P3 apa Golkar, Demokrat AHY apa Muldoko, AHY lebaran ini sosok perbo itu. Arwahnya 20 anggo kuno terang anggo wis mudah bertolong. Maka ini penting. Jangan ada laka lantas anggota cantik bantuan pernapasan. Wis tuwek nganggo selang wae lah, enggak boleh.
tetangga dekat, tetangga jauh. Lanjut. teman sejawat, Teman sejawat, karena kita dapat rezeki dari teman sejawat. Maka bikin kosa, dijaga teman sejawat ini. Lanjut. Ibnu Sabil, Gila, Ibnu Sabil nggak diterjemahkan. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Jadi kalau orang Jogja ke Batang itu Ibnu Sabil. Ini panitia. Orang Jogja kalau ke Batang itu Ibnu Sabil. Orang dalam perjalanan, diantar, dijemput, dikei oleh. Paham? Panitianya orang jamaah panitia. Orang kalau ini Ibnu Sabil. Terakhir, serta hamba saya yang kamu hamba miliki. saya. Pimpinan harus baik pada rakyat, bupati harus baik pada rakyat. Rakyat harus mendoakan baik untuk bupatinya, untuk pimpinannya. Atasan harus baik dengan bawahan. Penting atasan atau bawahan? Dua-duanya penting. Penting atasan, nggak baik bawahan, kacau. Bapak mau lomba 17-an, mau nganggu atasan, nganggu bawahan. Udah disuruh klompreng, latu-latu, tegak. Bapak Bayangkari mau lomba baris berbaris hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Yang nonton itu rekor muri, nonton pas dua mati. Latu-latu juga tok. Diulang dari awal, 10 inilah dalam rangka supaya kita dapat keberkahan. 10 hubungan dengan Allah, dengan orang tua, dengan kerabat, dibuatkan dari awal sampai akhir. 10 diamalkan. Ya. Diulang dari awal sampai akhir. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil serta hamba saya yang kamu miliki. Ya, siapa yang hafal 10 100 ribu? Enak ya wis. Ayo berdiri. Siapa yang hafal kesini? 10 ribu, 100 ribu. Dari Bu Bupati 100 ribu, dari Pak Kapolres 100 ribu, dari Pak Dandim 100 ribu. Siapa lagi? Kemenak 100 ribu. Dah, siapa yang hafal? 10. Ayo. Ada yang mau 100 ribu? Ayo sini. 100 ribu, 10 ini yang udah berkah. Udah, saya nggak ada yang apa? Nggak mau 100 ribu? Nggak ada mau, ya sudah saya tawarkan. Padahal enak loh tinggal ini untuk di 1.000 orang lumayan untuk beli pulsa besok mereka ya. Udah nggak ada yang. Ayo. Wah, kalau anggota ya 10 akan dapatkan berkah. 1. Siap, mohon izin Ustadz, Ya. izin menjawab. Berbuat baiklah kamu terhadap orang tua. Nah, pertama dari Allah dulu dong. Iya, kepada Ya. Allah. Kepada Allah. Iya. Kedua orang tua. Nah, doa pada orang tua apa? Bismillahirrahmanirrahim. Robbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, 3. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, tetangga dekat maupun jauh, 5. 6. Ibnu Sabil, hamba 7. sahaya, orang-orang miskin. 9. 80% Bapak. Ya kerabat ya, harusnya cuma dapat 75 itu. Ya, 100 ribu nanti minta Pak Kapolres. Ya. Ada lagi 100 ribu? Ada yang mau 100 ribu? Bintik 100.000. Ayo, sini. Enak kan? Pak Denim 100 ribu. Ya, enak Pak. Pokoknya sih nunggu-nunggu ini harap-harap itu 100.000. Ayo, sini. Oh ini ya. 10 yang mendatangkan keberkahan. Ini inti pengajian kita akan surgawi kalau 10 ini kita lakukan. Ya. Bismillah, izin menjawab Pak Ustaz. Ya. Yang pertama, sembahlah Allah, jangan bersekutukannya. Dengan Kemudian satu tidak boleh ada syirik. Ya. Allah. Sholat jenazah berapa rakaat? sholat jenazah, Satu rakaat. Lu sing mungkin sing mati bisa kayak dua. Allah apa sama Allah. Mau jenazahnya kaget kowe ngopo kowe. Sholat jenazah berapa rakaat? Rasio 1.000 kan nggak ngerti. Ayo.
Sing ngajari sopo sholat jenazah 1 rakaat itu? Sholat jenazah hanya 4 takbir. 4 takbir tanpa rakaat. Iya. Sholat jenazah Allah bersama sujud mesake jenazah. 1, oke. 2 berbuat baik kepada orang tua. Nah, 3 Kemudian anak-anak siapa? Anaknya sopo? anak yatim. Anak yatim. Kemudian karib kerabat, teman sejawat, terus tetangga dekat, tetangga jauh. Sebutkan 5 nama tetanggamu depan, kiri, kanan. Alamak. Berapa? 4 berarti. Depan, kiri, kanan, belakang. 4. Depan rumah saya jalan raya nggak ada tetangga. Nggak ada tetangga. Sebelah kanan saya Sawah, mau dulu aja. sebelah kanan saya Pak Lebi, namanya Pak Rohmat, istrinya Bu Soleha. Sebelah kiri saya kebun, belakang rumah kebun. Ketua RT-mu siapa sini? Ketua RT-nya Pak Rohmat. Oke, ya, lanjut. Jadi Udah kurang itu baru 7. Terus kerabat apa? Tetangga dekat, tetangga jauh. Terus Terus Ibnu Sabil, terus hamba saya yang kau miliki. oke, 1.000 Pak Nandi. Ya. Terima kasih. Malah 200, Masya Allah biasa. Terima kasih. Masya Allah. Siapa lagi mau? Ayo, enak. Yang sini belum ada kan? Selain anggota, nggak boleh anggota. Ayo sini. Ayo. 10 yang datang beri. Ayo sini. Mana mikrofonnya? Salvin atau ngaji di Sonrong aku saya. Siapa ini yang belum? Bu Kapolres kan? Pak Kapolres sudah. Bu Kapolres ya belum. Bu Kapolres siapkan 100, 200 lebih bagus ya. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nami kula Ari Sinta. Ari Sinta. Masih kuliah? Sudah ibu-ibu Pak. Udah ibu-ibu. Soalnya nggak kelihatan hitam itu. Kamu jeruk minum jeruk, gelap dalam kegelapannya. Ya, 10 yang mendatangkan ini. Tidak menyebutkan Allah. Jangan menyebutkan Allah. 2. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. 3. Berbuat baik kepada menyantuni anak yatim. Yang dengan yatim. 4. Dengan keluarga karib. Karib kerabat. 5. Terus tetangga dekat, tetangga jauh. Nah, Pak RT-mu ini siapa? Pak Hirin. Pak Lurah. Saini. Bupati PJ-nya di sini apa? PJ Bupati. Bulani Sri Bulani. Lesti. Oke ya. Sebutkan 5 nama yang pernah jadi presiden di Indonesia. Ya. Insinyur Soekarno, Pak Harto, B.J. Habibie, Pak Abdul Wahid, Pak Surahman Wahid, Surahman Wahid ya, Gus Dur, Bu Mega. Bu Mega, oke ya. Satu lagi menteri yang masih aktif. Kemudian ya, Prabowo menteri apa? Pertahanan. Oke, 100.000 dapat itu dan terakhir. Ayo dah, masih ada lagi? Nah ini, malah itu bupati, wah 200, 100, ini 100, enak banget ya. Ada lagi 1, ayo 1 lagi. Lumayan. Ini masih ada, ini belum ada ketemu. Ada yang mau? Ayo sini. Enak toh, maju kan? Maju ya. Ayo. Mohon izin Ustaz. Ya. Yang pertama tidak menyebutkan Allah. Ya, sholat minta hujan namanya sholat apa? Istikharah itu boleh lucu. Sholat istikharah untuk Istikharah bu minta hujan apa? istighosah. Istighosa. Pun pakai ini. Ya istighosa ya soalnya sholat itu apa? Istikharah itu boleh pilihan Istighosah. Nah, 2.
Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Ketiga. Terus berbuat baik kepada karib kerabat. Keempat, berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Terus berbuat baik kepada anak yatim. Berbuat baik kepada fakir dan miskin. Terus berbuat baik kepada fisabilillah. Sila keempat dari Pancasila. Sila keempat Pancasila. Itu nasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Grogi Pak Ustadz. Grogi. Dalam kebijaksanaan grogi nggak ada ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Nggak ada dalam kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan. Lagi. Keadilan. Oke, sebutkan 3 malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Atid mencatat amal kebaikan. Malaikat Raqib Atid mencatat amal kebaikan dan amal kejelekan. Yang belum mengeluarkan uang siapa tadi? Nah ini buku laki-laki, buku PC lagi. Enak banget, banyak enak kering banget. Ya, alhamdulillah. Terima kasih PC. Kapan lagi untuk mengalirkan dana itu caranya gini. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi mudah-mudahan 10 ini bukan sekedar kita hafal, tapi kita laksanakan karena hablum minallah itu harus diimani dengan hablum minallah. Kamu semuanya tidak akan ada kehinaan selama berpegang teguh pada Tuhan. Tanadul biro, kamu itu tidak akan sampai suatu kebaktian sempurna kalau kita tidak baik kepada hablum minallah, dan kamu tidak akan selamanya tidak akan sesat dan tidak akan celaka kalau selalu berpegang pada 2 hal. 1, perbaiki hubungan kepada Allah. 2, perbaiki hubungan iman. Apalagi waktu nanti sebentar lagi pilkada. Dan apapun yang terjadi, mau ada gempa, mau ada apa, kalau 2 itu ada pada diri kita, surga akan menunggu kita sebelum kita memasukinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Baik, saya rasa itu. Mudah-mudahan kemerdekaan ini bukan sekedar merdeka untuk surga, tapi merdeka secara bangunlah jiwanya, tapi juga bangunlah badannya. Bangun badan, infrastruktur semuanya berhikiran, tapi lebih penting lagi adalah infrastruktur, yaitu bagaimana bangun Islam. Maka terima kasih Pak Kapolres sudah menginisiasi untuk bagaimana karakter building, membangun kejiwaan di antara kita, karena itu pesan Indonesia Raya. Pertama, bangunlah jiwanya dulu, bangunlah badannya. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari semua fitnah dunia, fitnah akhirat, dan ke depan semuanya akan jadi baik. Batangnya akan datang yang badatun, toibatun walaupun. Kita tutup dengan satu doa. Doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, dan ada yang paling berat itu kita doakan adalah orang tua kita. Karena ada sesepuh di antara kita, ada Pak Ketua MUI atau Pak Ketua PTNI, aturan menjauh, saya ngalap dekat untuk memimpin doa. Mikrofonnya dari situ tidak apa-apa. Monggo. Mikrofonnya Mbak satu. Pak Kiai, saya Romo Kiai untuk memimpin doa. Kita bermulia doa, tolong isi hati kita masing-masing. Bayangkan keluarga kita, bayangkan anak wajah bapak ibu kita, tolong sebut namanya, hadirkan dalam doa kita. Kita awali dengan baca Al-Fatihah, sambung Pak Yai akan doakan. Ta'ala dunia walikunya disudikah dulu, walidari ta'ala walisafatu rasul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Al-Fatihah, bi suratil Fatihah, wa bi ayatil Fatihah, wa bi kalimatil Fatihah, wa bi hurufil Fatihah. Idfa'anna kulla ghammin wa hammin wa bala, idfa'anna kulla ghammin wa hammin wa bala wal waba, idfa'anna kulla ghammin wa hammin wal bala wal waba, idfa'anna kulla ghammin wa hammin wa bala wal waba. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina wa qi hawaijana wa khshil maqasidana. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya mughniya kulli faqir, yassir alaina kullal asir fa taysirul asir alaina yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma rizqna Allahumma rizqna dzurriyyatan thayyibatan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizqna dzurriyyatan thayyibatan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rizqna dzurriyyatan thayyibatan sakinatan warahmah. Allahumma rizqna ikhlas. Allahumma rizqna auladan sholihatan. Allahumma rizqna zawjatan sholihatan. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Allahumma rizqna umran tawilan mubarakan. Allahumma rizqna jasadan sihhatan wa afiyatan. Allahumma rizqna baran liwalidayna. Allahumma rizqna husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ighfir ummata Muhammad. Allahumma astur ummata Muhammad. Allahumma ajbur ummata Muhammad. Allahumma salim fi safarihim wasfi marghahum wasfi marghahum wasfi marghahum waqdi hawaijahum wa hasin maqasidahum wa maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Wijayanto atas mauidul hasanahnya pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum kami tutup, mohon izin akan kami bacakan untuk arti dari surat Al-Imran ayat 145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah SWT, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengakhiri seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, mohon berkenan kepada Bapak Ustadz Wijayanto dan juga Forkopimda Kabupaten Batang, didampingi juga dengan Ibu Bayangkari Kabupaten Batang, untuk berfoto bersama dengan Bapak Ustadz Danu Wijayanto. Dipersilakan untuk yang berada di belakang untuk berdiri semuanya, kita berfoto bersama dengan beliau dalam kesempatan malam hari ini.